Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Masrurah, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, angkatan 4 tahun 2025, dengan nomor induk mahasiswa 210001257689. Hari ini Senin 12 Januari 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di Sekolah MI Miftahul Ulum di kelas 5 dengan materi bermain dengan cahaya menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan pendekatan deep learning. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin doa. Siap-siap berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Amin. Berdoa selesai. Coba Bu Guru tanya, apakah teman-temannya hari ini ada yang tidak masuk? Masuk. Alhamdulillah, Allah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa belajar hari ini bersama-sama. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti biasanya kita menyanyikan sebelum memulai pelajaran. Kepada anak-anak dipersilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan untuk duduk kembali. Pada pertemuan kali ini, temanya adalah bermain dengan cahaya. Sebelum memulai pelajaran, Bu Guru pengen tanya sama anak-anak. Kenapa kalian bisa melihat? Karena punya mata, pinter. Kita bisa melihat karena punya mata. Kalau misalnya kita ada di ruangan yang gelap, kira-kira kita bisa melihat apa tidak? Tidak bisa. Berarti kita bisa melihat karena cahaya. Kita bisa melihat karena adanya cahaya.
kita bisa melihat benda sekitar karena adanya cahaya. Coba siapa yang bisa menyebutkan sumber-sumber cahaya ada apa saja? Cahaya matahari, lilin, senter, lampu, api, itu semua adalah sumber-sumber cahaya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita speaking dulu ya, supaya semangat ya. Anak-anak bisa enggak tepuk kelas 5? Bisa. Bisa. Semangat. Tepuk kelas 5. Kelas 5, kelas 5, kelas ceria. Kelas 5, kelas 5, kelas bahagia. Saling hormat, saling jaga, rajin belajar, berprestasi. Kelas 5 juaranya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, kalian mampu menjelaskan tentang pengertian cahaya. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi sumber-sumber cahaya di lingkungan sekitar. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan sifat-sifat cahaya. Yang keempat, kalian mampu membuktikan sifat cahaya melalui percobaan sederhana. Yang kelima, kalian mampu menyajikan hasil pengamatan dalam bentuk presentasi. Coba kalian lihat layar di depan. Gambar apakah itu? Pintu. Kenapa pintunya? Pintunya terbuka, dilewati cahaya sehingga menimbulkan pintar. Cahaya dapat merambat lurus. Coba perhatikan gambar di sini. Gambar apakah ini? Cahaya dapat dipantulkan melalui kaca. Kacanya diapakan? Melalui cahaya senter sehingga bisa dipantulkan. Coba perhatikan. Gambar apakah ini? Pintar, cahaya bisa menembus benda bening melalui gelas bening dan senter. Coba perhatikan gambar apakah ini? Cahaya dapat dibiaskan. Coba perhatikan. Gambar gelas yang berisi sedotan dengan gambar aslinya sama apa tidak? Tidak sama. Kalau gambar aslinya terlihat lebih kecil. Kalau hasil dari biasan cahaya terlihat lebih besar. Gambar apakah ini? Gambar pelangi. Contoh cahaya dapat diuraikan. Coba gambar apakah ini? Orang lagi apa? Orang lagi berjemur, orang lagi jalan. Orang yang lagi berjalan, ada gambar apa di sampingnya? Ada gambar bayangan. Itu bentuk cahaya dapat membentuk bayangan. Coba sekarang tonton video ini bersama-sama. Hai teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana kita bisa melihat dunia di sekitar kita? Tahukah kamu sumber energi cahaya terbesar di bumi?
Apakah kamu bahwa cahaya juga bisa dibayangkan ketika melewati benda transparan seperti air atau kaca? Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang membawa energi dan juga Perhatikan. bagaimana cahaya merambat? Setelah kalian menonton video tadi, kalian ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sekarang Bu Guru yang mau bertanya. Coba sebutkan sifat-sifat cahaya. Cahaya dapat merambat lurus. Apalagi? Cahaya dapat dipantulkan. Apalagi? Cahaya dapat dibiaskan. Apalagi? Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat diuraikan. Yang terakhir, cahaya membentuk, pinter, cahaya membentuk bayangan. Dari video yang kita lihat tentang sifat-sifat cahaya, sekarang kita buktikan melalui percobaan sederhana. Kita buat kelompok sebanyak 5 kelompok. Persiapkan alat-alatnya. Ini adalah LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini ada nama kelompok. Tulis nama kelompok masing-masing. Kelompok 1 misalnya, kelompok 2. Siap? Siap. Di bawahnya tulis nama-nama anggota kelompok. Siapa saja nama-nama anggota kelompoknya. Kelompok 2, ya. Ya, Mbak. Ya. Sudah ditulis nama anggota kelompoknya? Kalau sudah ditulis nama anggota kelompoknya, sekarang coba dipraktekkan. Percobaan dimulai dari percobaan yang pertama. Percobaan yang pertama, ya. Enggak, di sini, Nak. Di sini ada yang pegang. Ada yang pegang. Itu ada petunjuknya, sesuai dengan petunjuk. Sesuai dengan petunjuk. Ini. Ini. Semua peserta, semua anggota kelompok bekerja sama ya. Karena Bu Guru akan menilai. Kelompok yang aktif nilainya yang bagus. Semua anggota kelompok ikut bekerja sama dan berdiskusi. Disejajarkan harusnya, disejajarkan. Coba lihat apa pertanyaannya. Baca pertanyaannya. Ya. Apa yang terjadi? Cahaya dapat merambat lurus, ya. Ditulis, hasil dari pengamatannya ditulis. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi?
Cahaya dapat merambat lurus. Ditulis hasil pengamatan kalian. Di sini sudah? Sudah di sini. Gimana kalau seandainya lubangnya tidak sejajar? Kalau lubangnya tidak sejajar, coba ini pegang. Ini. Tidak sejajar. Ya, ini dipegang, ini dipegang. Coba ada yang nyenter. Apa yang terjadi? Senternya yang benar, Mas. Senternya yang benar, Mas. Diluruskan dengan lubangnya, Mas. Apa yang terjadi? Tidak merambat lurus. Ditulis hasil pengamatan kalian. Di sini sudah. Seandainya lubangnya tidak sejajar, apa yang terjadi? Tidak dapat merambat lurus. Betul. Di sini sudah. Kalau lubangnya tidak sejajar, apa yang terjadi? Coba dibuktikan, dipraktekkan. Tidak dapat merambat lurus. Cahaya tidak dapat merambat lurus. Sudah? Coba sekarang percoba. Di sini sudah? Sudah belum? Oh, sudah ya. Coba sekarang percobaan kedua. Percobaan nomor 2. Percobaan nomor 2. Suatu cermin. Ya, ada yang megang, coba. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Cahaya dapat. Tulis hasil pengamatan kalian ditulis. Coba praktekkan. Nomor 2. Yang ini, yang percobaan nomor 2, nak. Sudah. Apa yang terjadi? Pinter, cahaya dapat dipantulkan. Sudah melakukan percobaan kedua? Belum. Ayo coba dilakukan percobaan. Apa yang terjadi? Cahaya bisa dipantulkan. Bagus. Tulis hasil pengamatan kalian. Sudah. Sudah yang kedua. Sudah. Coba dibuktikan. Nomor 2, nak. Nomor 2, sayang. Nomor 2. Apa yang terjadi? Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan. Sudah semua melakukan percobaan nomor 2? Sudah. Kalau sudah semua, sekarang percobaan nomor 3. Percobaan nomor 3. Coba lihat petunjuknya. Menembus benda bening. Ada yang pegang? Coba, ada yang pegang. Apa yang terjadi? Cahaya dapat menembus benda bening. Tulis hasil pengamatan kalian. Coba buktikan. Coba praktekkan percobaan nomor 4. Praktekkan percobaan nomor 4. Baca petunjuknya. Percobaan nomor 4. Ya. Coba buktikan. Apa yang terjadi? Dipegang supaya kelihatan. Apa yang terjadi? Coba perhatikan. Ini sama aslinya sama apa enggak? Kenapa? Lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Diskusikan dengan teman kelompoknya. Kemudian tulis kesimpulannya, ya. Apa yang terjadi?
dapat dibiaskan. Cahaya dapat menembus benda penulis. Ini coba percobaannya dengan sedotan dan air. Apa kesimpulannya? Cahaya dapat dibiaskan. Ini terlihat lebih kecil, lebih besar apa lebih kecil dari aslinya? Terlihat lebih besar. Artinya cahaya diskusikan dengan teman kelompoknya. Siswa yang aktif nilainya nanti bagus. Sudah? Sudah semua percobaannya dilakukan? Sudah? Kalau sudah melakukan percobaan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil dari percobaannya. Misalnya, kelompok 1 mempresentasikan hasil percobaan nomor 1. Bu Guru mulai dari kelompok 1 ya. Coba kelompok 1. Presentasikan hasil dari pengamatannya. Jangan dibuat mainan dulu, Nak. Perhatikan teman kelompoknya mau presentasi. Ya. Apa yang terjadi pada saat cahaya sempat diarahkan kepada lubang kardus yang sejajar? Coba perhatikan apa yang terjadi. Apa yang terjadi, Mbak? Cahaya dapat merambat lurus. Benar apa salah? Benar. Coba. Apa yang terjadi pada saat cahaya sempat diarahkan kepada lubang kardus yang tidak sejajar? Apa yang terjadi pada saat cahaya senter diarahkan kepada lubang kardus yang tidak sejajar? Apa yang terjadi? Cahaya tidak dapat menembus benda gelap. Pinter. Benar apa salah? Benar. Apa kesimpulan dari percobaan tersebut? Cahaya dapat merambat lurus. Pinter. Benar apa salah? Tepuk tangan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk duduk. Selanjutnya, kelompok berapa yang mau maju duluan? Kelompok 2, ayo kelompok 2. Bawa alat dan Mas Rama, alatnya di bawah. Benar. Coba soal nomor 2. Cahaya apa yang terjadi saat cahaya senter diarahkan kepada satu atau dua cermin? Apa yang terjadi saat cahaya senter diarahkan kepada satu atau dua cermin? Apa yang terjadi? Cahaya dapat memantul Cahaya dapat memantul kembali. kembali. Benar apa salah? Coba buktikan. Benar? Benar. Coba apa kesimpulannya? Cahaya dapat Cahaya? Benar apa salah? Benar. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 silakan duduk kembali. Sekarang kelompok 3. Bawa alat dan bahannya. Silakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana penangkapan beban dibandingkan hasilnya? Coba dibuktikan. Center, Mbak. Coba dilihat apa yang terjadi dibandingkan aslinya.
Benda atau sedotan dibandingkan aslinya lebih besar. Benar apa salah? Lebih besar dibandingkan dengan aslinya. Benar. Coba pertanyaan nomor 2. Bagaimana penerapan Untuk setiap kelompok mengumpulkan hasil diskusi kalian. Kalian sudah menonton video. Kalian tadi sudah menonton video, sudah melakukan praktek. Apa kesimpulan yang dapat kalian simpulkan dari percobaan tadi? Cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantul. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Masih semangat? Masih semangat. Sebelum Bu Guru memberikan evaluasi, kita ice breaking dulu ya, supaya kita tambah semangat. Sifatnya cahaya, satu merambat lurus, 4 dibiaskan, 5 diuraikan menjadi pelangi. Jika kena benda membentuk bayangan, itu sifat keenam. Semangat? Semangat. Coba Bu Guru tanya, sumber cahaya terbesar di muka bumi ini adalah apa? Matahari. Siapa yang menciptakan matahari? Allah atau Tuhan semesta alam. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Dengan adanya matahari kita bisa melihat alam sekitar. Sekarang Bu Guru akan melakukan evaluasi untuk mengetahui kemampuan kalian. Apakah kalian sudah paham dengan apa yang Bu Guru perlihatkan melalui video, apa yang Bu Guru jelaskan tadi, dan apa yang sudah kalian praktekkan? Apakah kalian sudah paham apa tidak? Bu Guru akan mengevaluasi kalian. Individu. Sudah? Kalau sudah boleh dikumpulkan. Sudah? Sudah, mana? Sudah? Kalau sudah dikumpulkan? Sudah. Iya. Untuk materi yang akan datang, kalian pelajari di rumah tentang materi bunyi. Kalian tahu bunyi? Apakah bunyi itu? Suara.
Bisa suara? Bisa suara hewan? Untuk pertemuan hari ini kita sampai di sini dulu. Untuk ketua kelas dipimpin membaca doa. Siap-siap berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.